Salam. Kesempatan ini kita akan mempelajari satu topik pelajaran tentang siapakah Yesus Kristus menurut Alkitab. Apa yang Yesus nyatakan tentang dirinya sendiri? Yohanes 10 ayat 36 berkata, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah?" Di hadapan orang-orang Yahudi, Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya. Dia menyatakan persamaannya dengan Bapa berdasarkan statusnya sebagai anak. Inilah pernyataan yang paling tinggi tentang Yesus. Allah Bapa telah memberikan kesaksian tentang Yesus, dan apa kesaksian Bapa itu? Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Allah Bapa sendiri memberikan kesaksian, mengumumkan, menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihinya. Bagaimana dengan murid-murid? Apa pengertian mereka tentang siapa Yesus itu? Matius 16 ayat 15 dan 16 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengungkapkan iman dari 12 murid Yesus. Mereka mengerti bahwa Yesus adalah anak dari Allah yang hidup. Bagaimana jawab Marta dan juga keyakinan orang-orang lain tentang Yesus? Yohanes 11 ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Marta dan orang-orang lain memiliki iman, keyakinan, dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagaimana dengan iblis atau Lucifer dan malaikat-malaikatnya? Apakah mereka mengenal siapa Yesus itu? Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis atau Lucifer, sebelum dia jatuh dari sorga, mengenal Yesus adalah anak Allah. Di dalam penggodaan di padang belantara, iblis memberikan tantangan tentang fakta ini. Lukas 8 ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Malaikat-malaikat yang telah jatuh pun mengenal identitas Yesus Kristus sebagai anak Allah. Selain Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah, apakah ada yang lain juga disebut anak Allah?
Lukas 3 ayat 38 mengatakan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam juga disebut anak Allah, tetapi berbeda dengan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Adam disebut anak Allah melalui penciptaan. Di dalam Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Siapa lagi yang disebut anak Allah? Ayub 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi, menurut ayat-ayat ini, kita mendapati bahwa baik Adam maupun malaikat-malaikat disebut anak Allah atau anak-anak Allah melalui penciptaan. Berbeda dengan Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita bukan hanya disebut sebagai anak Allah melalui penciptaan, tetapi juga melalui adopsi. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apakah yang Rasul Yohanes terangkan tentang hubungan Yesus sebagai anak dengan Bapanya? 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Di dalam perjanjian baru, dalam bahasa asli Greka atau Yunani, kata yang tunggal dibaca monogenes, yang artinya dia itu benar dan literal anak dari Allah Bapa. Lukas 8 ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Dalam ayat ini menjelaskan anak perempuan yang satu-satunya, monogenes, anak yang benar, literal, anak yang dilahirkan. Lukas 9 ayat 38. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa anakku, ia adalah satu-satunya, monogenes, anakku. Jadi, Yesus membangkitkan anak tunggal Yairus dan juga menyembuhkan anak tunggal yang dirasuki setan. Anak-anak itu adalah anak monogenes, yang berarti mereka dilahirkan dari ibu masing-masing yang tidak melahirkan anak lain. Yang tunggal, terjemahan dari kata monogenes dalam bahasa Greka bukan berarti bahwa anak yang tunggal itu anak yang mempunyai kelebihan dari kita. Tetapi artinya mereka itu secara literal anak tunggal yang lahir dari orang tua mereka. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ungkapan ini sangat jelas, di mana Allah mempunyai seorang anak sebelum dia atau Allah mengirimkan anaknya ke dunia ini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Allah yang menjadi manusia adalah Kristus. Hanya Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang tunggal yang menjadi manusia. Anak Allah menjadi anak manusia. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, berbeda dengan malaikat-malaikat yang diciptakan. Allah adalah ilahi, maka alamiah anaknya juga, yaitu Yesus, adalah ilahi. Kapan Yesus menjadi anak manusia? Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lukas 1 ayat 31 mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jauh sebelum Yesus lahir dari seorang perempuan untuk jadi anak manusia, dia atau Yesus adalah anak Allah sejak di dunia kekekalan, sebelum segala sesuatu diciptakan. Ayat-ayat berikut adalah bukti bahwa Yesus sudah lahir dari Allah sejak di dunia kekekalan, sebelum segala sesuatu diciptakan. Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30. Tuhan dalam huruf besar artinya Jehovah telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kristus adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24 dan 30. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi, di sini kita melihat bahwa Kristus yang adalah hikmat itu berbicara tentang kelahirannya sebelum segalanya diciptakan.
sesuatu hal yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya, dan Dia menciptakan segalanya pada mulanya. Pada mulanya adalah waktu semesta alam diciptakan. Mika 5 ayat 1 mengatakan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Yesus, anak Allah, mempunyai permulaan dari sejak purbakala, sejak dahulu kala, sebelum semesta alam diciptakan. Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Hanya Bapa dan Anak yang terlibat dalam penciptaan dunia. Dengan jelas, Yesus adalah anak yang tunggal sebelum penciptaan dunia. Yesus bukan berpura-pura atau mengambil peranan sebagai anak Allah. Dia benar-benar anak Allah melalui kelahiran. Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan atau Jehovah. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Apa maksudnya dari ayat ini? Dan kapan Yesus itu keluar dari Bapa? Menurut Rasul Paulus, ada suatu waktu di mana Yesus itu keluar dari Bapa sebagai anak. Dalam bahasa Greka atau Yunani, memperanakkan dari kata genao. Dan diterjemahkan ke dalam King James Version, begotten, artinya keluar dari atau lahir. Amsal 8 ayat 24 dan 25 dengan jelas mengatakan, "Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir." Ada yang bingung tentang kata lahir. Sebab sebagai manusia, semua lahir dari rahim wanita. Yesus diinkarnasi di dunia dari rahim Maria dan lahir di Betlehem. Tetapi di Perjanjian Lama ditulis bahwa Yesus lahir sebelum semesta alam diciptakan. Yesus keluar dari Bapa atau dilahirkan sebelum permulaan. Dalam King James Version disebut broke forth, artinya keluar dari. Tepatnya kapan dan persisnya bagaimana, kita tidak perlu tahu sebab tidak dinyatakan seterusnya dalam Alkitab. Allah sangat mencintai kita sehingga Dia memberikan anaknya. Berapa besar kasih Allah kepada anaknya? Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya.
kasih Allah kepada anaknya tidak bisa diukur. Allah mewariskan namanya kepada anaknya melalui kelahiran ilahinya. Yohanes 17 ayat 11 bagian B menjelaskan, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ibrani 1 ayat 4, "Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka." Anak Allah mewarisi nama Bapanya. Anak Allah mempunyai nama Bapanya jauh sebelum di Bethlehem. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal jauh sebelum inkarnasi. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kehidupan Bapa diberikan kepada anaknya melalui warisan. Ini adalah kehidupan yang kekal dan asli, dan anak Allah dapat memberikan kehidupan ini kepada mereka yang percaya dan menerimanya. Yohanes 17 ayat 2, "Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya." Ini telah terjadi di waktu penciptaan. Anak Allah memberikan kehidupannya kepada semua ciptaannya. Kehidupan Bapa mengalir kepada kita semua melalui anaknya yang tunggal. Nama apa yang Yesus miliki waktu di sorga sebelum dia datang ke dunia ini? Wahyu 12 ayat 7. "Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya." Mikael artinya dia yang seperti Allah. Hanya anaknya yang seperti Allah. Yesaya 40 ayat 18. "Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia?" Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi." Anak Allah adalah gambar wujud Allah. Dia keluar dari Bapanya. Itulah sebabnya ia seperti Allah. Karena Yesus mempunyai nama Mikael, banyak yang anggap bahwa dia hanya malaikat dan makhluk ciptaan. Tapi sebenarnya dia adalah penghulu semua malaikat di sorga. Yesus yang memimpin peperangan melawan setan di sorga. Dia adalah pangeran atau pemimpin tertinggi dari semua malaikat di sorga, dan pangeran untuk semua manusia di dunia ini. Yesus adalah makhluk ilahi yang layak dipuji dan disembah. Dia mewarisi nama Bapanya. Dia adalah Allah secara alamiah. Ibrani 1 ayat 6 dan 8. "Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran."
seperti manusia yang mempunyai anak, dan anak itu mempunyai kemanusiaan yang sama dengan orang tuanya. Begitu juga Bapa yang ilahi, Allah Bapa mempunyai anak yang mempunyai keilahian yang sama. Dia memanggil Yesus Allah, dan semuanya harus menyembah Dia, menyembah anak Allah. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kepenuhan kealahan berdiam di dalam Anak. Yesus mempunyai kepenuhan ilahi karena Bapanya adalah Allah. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Kita menghormati dan menyembah Anak sama seperti Bapa. Bapa dan Anak mempunyai keilahian yang sama. Kita memberikan hormat kepada Allah jikalau kita menghormati Anaknya. Penting sekali bagi kita untuk mengerti bahwa Yesus adalah benar-benar Anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi saudara-saudara, jikalau kita menyangkal Yesus sebagai Anak Allah, kita memiliki roh setan, antikristus, dan kita juga menyangkal Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 10 dan 11. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apa alasan mengapa Yesus mau dibunuh oleh orang Yahudi? Markus 14 ayat 61 sampai 64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Yohanes 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai Anak Allah.
Mereka menganggap bahwa manusia di hadapan mereka itu hanya manusia biasa. Pemimpin-pemimpin Yahudi dan orang banyak tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah secara literal. Pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah membangkitkan amarah mereka dan mau membunuhnya. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Ada janji yang penting bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Janji apakah itu? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Dia lahir keluar dari Bapa dari zaman purbakala sebelum semesta alam diciptakan. Dia tidak diciptakan seperti Lucifer, tapi dia keluar dari Bapanya. Ini adalah bukti keilahiannya dan ketuhanannya. Ini adalah ajarannya waktu dia di dunia ini, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kiranya melalui pelajaran ini, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.